Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari sedama, selamat sore. Namo Buddhaya. Saya kira Anda sekalian bisa melihat di kitab Dhammapada yang ada di tempat Anda semua. Buka halaman 55. Ayat 137 dan sampai 139, 140 lah. Nah, banyak yang belum sempat baca barangkali. Ya, kita baca bersama-sama, tapi Anda dengar dari saya aja. Apabila seseorang menyerang orang yang suka damai atau menganiaya orang yang tidak bersalah, ia akan segera mengalami 10 keadaan yang menyedihkan. Rasa sakit yang luar biasa, malapetaka, luka-luka pada tubuh, penyakit yang berat, terganggu jiwanya, dipersulit oleh penguasa, menerima tuduhan yang keliru atau difitnah, kehilangan sanak keluarga, jatuh miskin, rumahnya terbakar dalam lautan api. Setelah kematiannya, orang jahat itu lahir di alam neraka. Sengaja saya cari ayat ini, saya sudah pernah baca, tapi saya lupa tadi. Begitu buka kok ketemu juga. Maksud saya memang sengaja ini saya bacakan dan Anda pun saya ajak untuk baca juga sendiri. Karena pada akhir-akhir ini kita lihat banyak malapetaka yang terjadi. Kata malapetaka kan itu luas sekali, banyak macam ragamnya. Walaupun secara individu disebutkan juga misalnya rumah terbakar. Karena memang coba kita perhatikan di sekeliling kita. Ada saja rumah terbakar. Kenapa rumah itu yang terbakar? Atau kenapa rumah itu yang kena puting beliung? Atau seperti sekarang yang lagi populer dan di mana-mana, di banyak tempat di Indonesia, banjir melulu. Jawabannya Anda sudah tahu. Itu tadi. Yaitu kita menganiaya orang yang tidak bersalah. Kapan kita lakukan? Nah, itu yang jadi problem kita. Sebab memang kata-kata di sini mengatakan segera mengalami 10 keadaan yang menyedihkan. Jadi berarti barusan atau belum lama ini kita lakukan. Tapi dalam pengertian Dhamma, segera itu bisa juga terjadi sebenarnya dari kehidupan kita yang lalu. Cuma karena pada waktu itu ada karma-karma baik kita yang cukup kuat, sehingga karma kita yang kita lakukan yang jelek ini belum berbuah pada waktu itu. Baru sekarang lah itu muncul dengan sendirinya. Dan kita bertanya-tanya karena kita anggap kita mungkin sudah waspada sekali di rumah. Semua penyebab kebakaran kita sudah usahakan itu tidak muncul. Seperti misalnya kompor gas kita sudah matikan, listrik sudah benar. Tapi kalau tetangganya selebor bagaimana? Itu yang sulit. Atau saya pernah pergi ke satu kota kecil. Itu di sana cerita kebakaran pernah katanya terjadi. Saya tidak tahu, ada orang dari Jambi sini. Itu kota kecil itu namanya Kuala Tungkal. Di sana ada deretan toko, rumah-rumah di situ dulu kebanyakan dari kayu.
terjadi kebakaran. Deretan toko itu memang terbakar. Tapi yang menarik, apinya melompat. Ya, believe or not story itu ceritanya. Api itu melompat. Jadi deretan toko, lalu ada kelenteng. Lalu deretan toko lagi. Orang katanya waktu itu bingung. Karena api yang dari sini menyala, sudah di sebelah. Kelenteng nggak apa-apa. Tapi itu terjadi ya orang sana. Kalau mereka bohong, yang bohong saya lah. Tapi saya kira orangnya tidak bohong. Nah, orang yang kebakaran rumahnya kan tentu bertanya, apa yang terjadi? Bilang masuk akal, nggak mungkin. Tapi fakta terbakar. Nah, jawabannya ini jawabannya. Aneh memang kita pikir. Tapi itulah. Sebab itu kita sebagai manusia, jangan suka ganggu-ganggu orang lain. Gak ada kerjaan menghantam orang lain. Sebab ini kata-kata dia ayat 137. Apabila seseorang menyerang orang yang suka damai atau menganiaya orang yang tidak bersalah. Jadi hati-hati. Jangan suka menuduh orang lain kalau tidak tahu persis persoalan. Kalau cuma bilang katanya-katanya, jangan ikut-ikutan orang lain. Memang kelihatan ini kecil. Cuma kan ganggu orang. Jangan cawe-cawe orang lain punya urusan. Sebab itu kita harus latih. Tapi disitulah problem kita dalam melatih diri. Kita ini siapa? Maksud saya bilang kita itu siapa? Kemampuan mental spiritual kita itu sampai di mana? Yang kita miliki. Karena memang Sang Buddha sendiri sudah mengatakan bahwa manusia sejak dilahirkan memang sudah tidak sama. Kita tahu dalam bahasa Buddhis itu kita dilahirkan oleh karma kita. Kan begitu ya kata-kata yang muncul di dalam perenungan yang perlu kita lakukan setiap hari itu. Bahwa kita cuma lahir kameyoni. Ya, kita dilahirkan oleh karma kita. Nah, karma kita lah yang membentuk kita itu siapa. Jadi bukan siapa-siapa yang bentuk kita. Diri kita sendiri. Nah, memang ini pola pikir Buddhis. Yang membentuk kita, diri kita sendiri. Nah, kalau kita muncul di dunia ini, kemampuan kita, saya sudah katakan tadi berbeda. Karena karma itu. Nah, apa yang menjadi hasil dari karma kita itu pada diri kita masing-masing yang berbeda-beda ini adalah paramita kita. Sekali lagi paramita. Paramita inilah yang mengatur kita bijaksana atau tidak. Nah, kita lihat di zaman Sang Buddha. Dan itu menarik kalau kita ikuti khotbah-khotbah Sang Buddha, kita pelajari. Kita baca. Sang Buddha sementara memberikan khotbah. Khotbah belum selesai. Ada orang yang dengar khotbah Sang Buddha tersebut. Jadi arahat. Jadi anagami. Sakadagami. Atau sotapana. Itu artinya kan jadi orang suci. Nah. Sekarang saya mau tanya sama Anda. Selama ini Anda dengar-dengar khotbah dari para pengkhotbah yang ada di wihara ini, termasuk dari saya tentu, sudah jadi apa? Sudah sotapana? Itu orang suci tingkat pertama. Atau baru kena panah? Saya tidak tahu. Anda yang paling tahu. Nah, kenapa itu demikian? Sang Buddha membagi manusia secara global dalam tingkat kemampuan kebijaksanaan dan spiritualnya itu dalam 4 hal.
Yang pertama, kelompok manusia yang disebut Ugatitanyu. Kelompok manusia Ugatitanyu adalah orang-orang yang hanya mendengar sedikit saja walaupun tidak dengar, dia akan belajar sendiri dan menembus. Itu contoh para bodhisattva itu. Termasuk Sang Buddha sendiri. Dia cuma melihat keadaan manusia. Yaitu dia lihat orang sakit. Orang tua, orang sakit, orang mati dan pertapa, dia bisa berpikir dan mencari jalan keluar, cari solusinya. Betul, dia juga belajar sama pertapa-pertapa yang lain. Tapi akhirnya di bawah pohon Bodhi, dengan caranya dia sendiri, dia menjadi Buddha. Nah, mereka lah orang-orang yang sangat cepat sekali. Karena paramita mereka sudah bagus, alias karmanya mereka sudah siapkan begitu lama. Jadi begitu berusaha sedikit, sukses. Yang sama saja dalam kehidupan sehari-hari kita, ada orang lain atau orang tertentu hanya berusaha dengan hal-hal tertentu saja. Bisa cepat kaya. Kelihatan dia seperti main-main saja. Tapi memang hokinya hebat. Karena karmanya sudah bagus. Nah, bandingkannya seperti itu. Yang kedua, ada orang-orang yang dikatakan sebagai Vipatitanyu. Nah, orang-orang ini harus mendapat informasi dulu. Sedikit aja. Dia bisa mengerti. Dan dia sukses. Nah, ini banyak di zaman Sang Buddha demikian. Mereka itu cuma dengar khotbah Sang Buddha. Atau cuma melatih sebentar. Bisa cepat mencapai kesucian batin. Dan yang menarik di zaman Sang Buddha itu juga. Ada anak-anak. Sekitar umur 10 tahun. Ada beberapa itu yang saya ikuti ceritanya. Samanera Sangkica. Umur 10 tahun dia jadi arahat. Samanera Mala. Samanera Pandita. Ada Samanera lagi. Siapa lagi itu ya? Saya agak lupa namanya. Tapi pokoknya umur 10 tahun. Bisa jadi arahat. Dan ini pun yang muncul. Dan jadi perdebatan dengan para guru agama Buddha ketika membuat kurikulum pendidikan agama Buddha beberapa tahun yang lalu. Sebab di dalam kurikulum itu walaupun cuma selintas dimasukkan ajaran meditasi untuk anak SD tapi di kelas 6. Banyak guru ngomel. Kenapa sudah masuk pelajaran meditasi? Nah, waktu itu saya yang jawab. Saya katakan karena di wihara saja. Siapa saja yang datang ke wihara. Kalau kebaktian ada meditasi. Masa meditasi begitu tidak boleh dilakukan? Nah, akhirnya mereka tertawa sendiri. Karena mereka terlalu serius memikirkan meditasi. Sebab banyak guru juga waktu itu, tapi kalau sekarang sudah tambah maju, suruh meditasi atau mengajar tentang meditasi, nggak mampu. Nah, itulah kelemahannya. Tapi syukurlah sekarang mereka sudah banyak maju. Sehingga kalau bicara meditasi sudah mengerti. Nah, pada waktu itu, ya saya terangkan cerita beberapa anak di masa Sang Buddha, masih 10 tahun yang saya sebutkan tadi, menjadi arahat. Berarti bisa. Karena kita tidak tahu siapa siswa itu yang karmanya sudah matang. Memang rata-rata belum, tapi bisa saja ada yang memang di antara mereka yang matang. Sebab
Kalau kita mengecek kemampuan per individu manusia memang tidak rata. Dan kita tahu di antara kita bisa saja ada anak-anak tertentu yang disebut indigo. Sekali lagi, indigo. Indigo itu warna sinar yang muncul dari tubuhnya atau aura yang muncul dari tubuhnya. Kalau warnanya itu indigo, berarti yang bersangkutan punya kemampuan batin. Apa itu? Bervariasi. Karena ada yang mempunyai kemampuan batin, bisa melihat apa yang akan terjadi masa depan. Dia sudah lihat. Kasarnya dia lihat kita, dia tahu. Kapan Pak Wawor mati? Dia udah tahu. Mati jadi apapun dia bisa tahu. Dia sudah lihat. Tapi ada yang lain bukan itu kemampuannya. Dia bisa lihat, saya dulu siapa misalnya. Atau Anda itu siapa dulu. Kenapa Anda itu lahir menjadi anak dari keluarga itu. Atau kenapa Anda itu punya suami atau istri. Atau punya anak itu. Dia bisa lihat. Ada juga yang bisa melihat makhluk-makhluk lain. Jadi kalau dia datang ke rumah orang. Dia lihat ada siapa lagi yang di rumah itu selain penghuninya yang biasa. Nah tapi biasanya mereka itu sudah pinter juga. Kalau dia lihat dia tidak ngomong. Atau dia pancing-pancing, ngomong-ngomong, keluarga ini penakut atau tidak. Kalau tidak penakut, dia kasih tahu. Di rumah kamu ada ini tuh. Oh begitu ya, baik enggak? Oh baik, karena selama ini tuh tidak mengganggu. Tapi kalau penakut, dia tidak ngomong apa-apa. Soalnya kalau dia kasih tahu, penghuninya ketakutan. Cepat-cepat jual rumah murah-murah. Terlalu bego. Tapi bisa saja ada yang begitu karena memang penakut. Nah ada juga yang indigo bisa menyembuhkan orang sakit. Jadi maksud saya orang indigo itu macam-macam modelnya, bukan semua sama. Nah matang keindigoan itu juga beda-beda. Ada yang dari sejak lahir dia sudah miliki kemampuan itu. Ada yang nanti umur 5 tahun, entah 7 tahun, 10 tahun, atau nanti sudah jadi remaja, atau sudah dewasa, baru muncul. Tapi ada juga yang punya kemampuan dari kecil, tapi begitu jadi remaja, kemampuan itu, keindigoannya itu lenyap. Kenapa? Mulai nakal, mulai melanggar sila. Karena kemampuan batin, apakah sebagai indigo atau sebagai orang yang berhasil dengan meditasi, dia punya kemampuan batin, ya kita sebutkan aja dia jadi sakti, itu bisa hilang kalau dia mulai melanggar sila. Orang dewasa banyak hilang kemampuannya karena dia kawin, karena seks. Ada orang yang karena seks kemampuan batinnya menurun. Tapi asal dia cat lagi baterainya. Karena ini seperti handphone aja. Banyak melakukan hubungan. Kemampuan batin keindigoan itu bisa mulai pelan-pelan hilang. Tapi itu bisa naik kembali kemampuan itu atau muncul lagi. Kalau dia itu seperti handphone. Di cat baterainya alias meditasi. Tapi kalau tidak. Lama-lama luntur. Habis. Nah ada yang sudah demikian memang dalam kehidupan ini. Nah itulah mereka tuh hebat. Mereka boleh dikategorikan sebagai wipatitanyu tadi. Orang yang cuma mendengar sedikit bisa tembus karena karmanya sudah bagus. Yang ketiga, orang yang disebut neya. Orang neya adalah orang yang harus belajar banyak dan melatih dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak akan berhasil. Jadi 0. Dan yang keempat adalah kelompok orang yang disebut padaparama. Walaupun diajar sampai capek, kita ngomong sampai dia berbusa-busa. Dasar blow on memang tolol juga. Gak bisa diapa-apakan.
Ini kelompok pada Parama namanya. Sulit diajar. Tidak masuk-masuk. Nah, saya tidak tahu. Di antara Anda semua ini yang mana? Anda tinggal pilih sendiri kan? Apakah Anda pada Parama? Saya kira tidak. Paling kurang yang ketiga. Yang disebut neya. Yang bisa dilatih. Tapi kalau tidak dilatih dan tidak belajar dengan baik. Tidak berhasil. Nah, sedangkan kelompok yang disebut Wipatitanyu nampaknya sudah berkurang. Dan yang Ugatitanyu mungkin ada tapi entah di mana. Sulit. Nah, ini semua tingkat-tingkat kemampuan ini seperti tadi saya sudah sebutkan. Itu gara-gara paramita kita. Faktor-faktor untuk mencapai kesucian kita yang disebut paramita yang kita kembangkan dengan melakukan karma-karma baik di dalam berbagai hal. Walaupun di dalam agama Buddha itu disebutkan ada 10. Mulai dengan berdana. Sebab kalau berdana juga tidak dilatih. Banyak orang itu tetap pelit. Sebab ada contoh di zaman Sang Buddha. Ada orang kaya. Namanya Ananda. Tapi bukan Ananda bodyguard atau ajudan Sang Buddha. Bukan. Ananda seorang hartawan. Orangnya pelit. Selalu bercerita dengan keluarganya termasuk anak-anaknya. Untuk mengumpul harta sebanyak-banyaknya. Tapi tidak mau berdana. Memang ada orang yang begitu. Karena di zaman sekarang pun saya pernah dengar ada orang mampu untuk berdana. Tapi begitu dia diajak berdana, dia bilang apa? Mau kasih sama orang-orang malas-malas itu. Memang sudah karmanya dia begitu. Jadi gak perlu diganggu karmanya. Jadi ada yang tanya, karma apa? Iya, karma dia lahir miskin. Memang benar juga dia itu. Orang itu karmanya lahir miskin. Tapi kan sebenarnya bagi mereka yang mampu, itu merupakan kesempatan untuk berbuat kebajikan. Berbagilah sama orang yang susah atau yang menderita. Tapi orang yang seperti ini memang sulit. Gaya pada Parama pelit. Sudah pada Parama pelit lagi. Jadi kalau orang kena musibah sekarang, kena banjir atau apapun. Ketemu orang begini jawabannya tetap sama. Sudah karmanya dia kena banjir. Jadi sudah ya, biar dia terima karmanya. Kamu bantu tidak kasih makan dan seterusnya. Ngapain ganggu-ganggu karma orang? Ya memang haknya dia. Nah di zaman Sang Buddha ada yang model begini. Yang saya sebutkan tadi namanya Ananda. Kaya raya. Tapi selama hidup dia tidak pernah memberikan dana. Ketika dia mati memang dia sial juga. Dia mati, ini ceritanya di kota Sawati. Begitu dia mati atau meninggal, dia terlahir menjadi anak dari orang sangat susah. Di masyarakat itu disebut orang-orang candala, orang-orang buangan. Orang buangan ini maksudnya yaitu di zaman itu walaupun di agama Buddha tidak mengajar begitu. Yaitu orang-orang yang beda-beda kasta kawin. Mereka tidak diterima oleh masyarakat, mereka diusir oleh masyarakat. Nah mereka hidup susah. Jadi orang buangan. Nah celaka lagi ini si Ananda ini lahir. Waktu mamanya hamil dia. Tiba-tiba dari mereka kelompok orang-orang yang sudah susah ini. Tambah susah. Lalu ada orang yang agak pintar di antara mereka. Itu berpendapat. Pasti ada yang menyebabkan sampai kok kita tambah susah. Kasarnya dalam bahasa sekarang ini si pembawa sial. Ini pasti ada si pembawa sial di sini. Siapa orangnya? Mereka cek-cek nggak ketemu. Akhirnya ketahuan ada wanita yang hamil. Wah dicurigai dia. Diusir.
dari kelompoknya. Aduh kasihan. Sudah hidup susah, diusir lagi dari kelompoknya. Sedangkan si ibu itu hamil. Nah memang setelah ibu ini dipisahkan dari kelompok mereka agak lumayan hidupnya. Jadi mereka memang bilang memang itu ibu itu pembawa sial. Anak di kandungannya itu memang anak sialan itu. Nah lalu anak itu lahir. Setelah berapa bulan kemudian anak itu lahir. Begitu lahir lagi cacat lagi. Nah karena dia cacat, dia mulai sudah bisa berjalan, ya sudah bisa ngomong, bisa jalan, mamanya juga sial. Tidak mau urus anaknya. Jadi betul-betul dia hidup sebatang kara, ya anak sudah cacat, miskin luar biasa begitu, jelek lagi. Akhirnya dia jadi meminta-minta. Ya hidup di jalanan. Sudah hidup di jalanan, dia jalan-jalan terus. Dia sampai di bekas rumahnya. Ya, yang tinggal di situ anaknya. Tapi mana orang di situ kenal dia itu si tuan yang dulu, nggak ada yang kenal. Jadi si Ananda ini, tapi bukan nama Ananda lagi waktu itu, dia sebagai anak miskin yang jelek lagi begitu, datang ke rumah itu, dia tahu itu rumahnya dulu. Dia masuk ke halaman, ketahuan oleh pembantu. Dia diusir. Sial banget. Mau masuk rumah sendiri, tapi siapa yang tahu dia itu pemilik rumah dulu. Jadi dia diusir. Tapi diusir, ada waktu lagi dia cari masuk. Nah satu waktu, Sang Buddha memang sampai di rumah itu. Lihat anak itu. Sang Buddha begitu lihat langsung tahu. Anak itu pemilik rumah ini dulu. Dia si Ananda dulu. Nah pas. Karena Sang Buddha di situ. Tuan rumah keluar. Anaknya. Anaknya si Ananda. Namanya Mulasiri. Jadi. Sang Buddha bicara kepada Mulasiri. Anak itu nggak perlu diusir. Karena. Anak itu. Mantan papa kamu. Dia lahir jadi begini. Karena pelit. Nggak mau terima itu. Soalnya dia pikir dia orang terhormat. Orang kaya. Masa punya papa yang dulu begini hidupnya. Sekarang jadi anak cacat yang miskin dan jelek begini. Tapi Sang Buddha bilang kepada si anak yang jelek itu. Ananda. Tunjukkan harta yang kamu simpan di rumah ini. Nah karena dia dulu pelit. Ada harta yang dia sembunyikan. Dia simpan di rumah. Ya di dalam tanah lah. Nah anak ini begitu dapat perintah dari Sang Buddha. Langsung. Pergi suruh gali di tempat tertentu. Wah di situ ternyata banyak uang. Yang disimpan. Nah baru Mulasiri yang tadinya bukan Buddhis. Akhirnya ikut ajaran Sang Buddha. Dia menjadi murid Sang Buddha. Dan menerima anak itu sebagai mantan papanya. Tapi tentu saja sulit kalau dia panggil-panggil papa kan. Susah. Tapi ya bagaimanapun karena Sang Buddha yang kasih tahu ya dia bisa terima. Nah apakah kita akan lahir begitu? Ikut-ikut yang pelit. Karena dalam pandangan Buddhis, kesempatan hidup inilah, apalagi kita di bumi, sebagai manusia, melihat orang lain kekurangan, bisa menggugah kita untuk banyak berbuat kebajikan, sebatas kemampuan kita tentu. Nah mungkin kita berdana, ya, tapi kalau mau sih bisa, langsung segala harta kita kasih orang lain. Ada yang mampu kali? Siapa tahu mau begitu. Sudah itu bilang bikin apa? Langsung jadi biku kali. Yang tidak mau terikat lagi ya terserahlah. Itu hak pribadi Anda. Dan memang mesti dilatih. Berdana kalau tidak dilatih tidak bisa. Sebab itu di dalam berbagai hal perlu latihan.
Begitu juga dengan sila. Nah, sila kan lebih berat. Sebab untuk mengontrol diri sudah susah. Sebab itu di dalam kategori kalau berdana, perbuatan baik yang baik. Tapi melaksanakan sila lebih baik daripada berdana. Ada tingkat-tingkatannya. Dan memang saya dari dulu sudah katakan juga, kalau orang berdana, melanggar sila pun dia bisa. Contoh, kita melanggar sila keempat. Bukan bohong yang saya maksudkan, tapi marah-marah. Marah-marah itu sila keempat loh. Apalagi sambil mengumpat dengan kata-kata makian. Tapi sembari marah-marah, berdana. Bisa nggak? Sembari marah, berdana. Bisa dilakukan? Ada yang lakukan atau tidak? Banyak itu. Si Cici atau si Koko atau Mama atau Papa. Anak minta uang, diomelin. Minta duit melulu. Dikira ini Papa pabrik. Dasar anak nggak tahu kerja, minta duit melulu. Mulut bawel tapi tangan kasih. Ada nggak yang begitu? Jangan ngaku. Itu. Berdana melanggar sila masih bisa. Tapi kalau sila, kalau sudah dilanggar ya tetap sudah dilanggar. Nah, paramita ketiga yang kita perlu kembangkan, yang disebut nekama. Nekama adalah satu sikap batin dan ya memang itu mental untuk mulai mengontrol diri, meninggalkan pemuasan-pemuasan nafsu indera. Contoh saja, kita berkelahi di dalam batin. Ada teman bawa VCD dari luar negeri, film terakhir yang kita lagi tunggu. Dia baru pulang dari luar negeri. Dia katakan, saya kasih pinjam ini pagi ini ya. Misalnya hari Minggu pagi. Boleh pagi karena siang saya akan pergi ke Jogja. Jadi cuma sampai jam 10 ya. Jadi dari jam 8 kamu nonton bisa sampai jam 10 kasih kembali. Nah sekarang berkelahi kita. Nonton film itu karena akan dibawa jam 10. Atau ke wihara. Nah, gimana? Sedangkan film ini sudah lama ditunggu-tunggu. Mau ke wihara atau nonton? Gimana? Jawabannya apa? Tapi banyak yang jujur langsung bilang, nonton Pak, ke wihara minggu depan boleh. Kalau ini dibawa nggak tahu kapan balik Pak. Nah, ya, boleh juga, itu hak orang sih. Karena bikin karma sendiri toh. Nah itu artinya pemuasan nafsu lebih kuat daripada mau mengembangkan batin alias ke wihara. Karena yang menang nonton. Ya terserah Anda lah, itu urusan Anda. Karena penceramah kan kerjanya cuma kasih tahu doang. Tidak berhak memerintah orang. Paramita keempat yaitu semangat. Nah, semangat di sini maksudnya bukan bekerja bersemangat saja yang dimaksud, tapi semua perbuatan-perbuatan dan pikiran-pikiran atau ucapan buruk yang biasa kita ucapkan, kita bersemangat hentikan. Dan pikiran-pikiran buruk atau perbuatan-perbuatan buruk yang belum kita lakukan, jangan dilakukan lagi. Hentikan itu. Jangan munculkan. Nah, sedangkan perbuatan-perbuatan baik yang belum muncul, kita munculkan. Dan perbuatan-perbuatan baik yang sudah muncul, kita kembangkan terus. Disitulah artinya semangat bekerja. Itu yang dilakukan. Bukan cuma bersemangat loyo-loyo langsung ekstra jos, bukan itu, bukan.
Tapi semangat menghentikan yang jelek, lalu mengembangkan yang baik. Yang kelima, kita mengembangkan yang disebut kanti, kesabaran. Nah, ini yang paling susah. Sabar itu salah satu latihan mental yang susah. Sebab Sang Buddha katakan di dalam Dhammapada juga, kanti paramang tapo titika. Kanti paramang tapo. Paramang itu maksudnya tertinggi. Tapo tapa. Jadi kesabaran adalah pertapaan yang tertinggi. Sebab orang sabar itu luar biasa. Bagi orang lain meledak marah, dia tetap sabar. Atau suruh sabar menunggu. Atau seperti sekarang, sabar mendengar saya ya. Sabar. Tapi ada orang yang di dunia ini, sudah di apapun dia tetap sabar. Ada. Hebatnya bukan main. Itu Pak Sabar yang menyanyi tadi itu. Apapun kita lakukan sama dia, tetap sabar itu. Sebab itu kerjanya dia nyanyi aja lah. Bikin senang orang. Karena apapun namanya sabar sih dia. Yang ketujuh. Ya tadi berapa? 5. Yang keenam adalah panya. Nah, panya berarti kalau kita lihat terjemahan kata panya itu memang banyak kali sebut kebijaksanaan. Tapi di buku-buku Dhamma itu lebih cenderung mengatakan pengertian yang disertai penghayatan. Itu maksudnya. Jadi kita mengerti dan kita laksanakan apa adanya. Itulah panya. Jadi kebijaksanaan yang memang kita sudah alami. Jadi kebenarannya tidak bisa diragukan lagi. Yang ketujuh, kejujuran, ketulusan. Nah itu atau kebenaran itu dari kata saca. Saca sini kecenderungannya itu adalah kejujuran. Sebab di dunia ini banyak orang pinter. Tapi cari orang jujur susah. Sulit banget. Pinter gampang cari. Tapi yang jujur. Ya ini dirasakan oleh orang yang bisnis punya anak buah. Nah, anak buah pinter banyak. Tapi yang jujur, ya Anda yang tahu. Karena Anda yang punya anak buahnya. Yang kedelapan, aditana, tekad. Tekad yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang kita inginkan, namun itu dimunculkan berdasarkan perbuatan kebajikan. Jadi kita bertekad setelah kita berbuat kebajikan. Nah, terserah. Anda berdana dulu atau datang ke wihara, pokoknya Anda berbuat kebaikan. Lalu katakan, semoga berdasarkan kebajikan saya ini atau perbuatan baik ini, nah, bilang keinginan Anda apa. Jadi contoh saja ada orang berbuat kebajikan, dia function. Begitu selesai dia melepaskan burung atau menyelamatkan binatang, dia katakan, semoga berdasarkan perbuatan baik menyelamatkan binatang ini, mama atau papa saya yang sakit segera sembuh dari sakit. Nah itu tekad juga. Katakan berdasarkan perbuatan baik. Jadi tekad itu dilakukan bukan cuma ngomong. Kalau cuma ngomong, nah itu gaya seperti orang berdoa punya model. Minta aja. Tekad itu bisa terpenuhi apabila dimulai lebih dahulu dengan berbuat kebajikan. Jadi kalau Anda cari pemuda yang kamu suka, berbuat tekad dulu, berbuat kebajikan dulu, lalu bilang semoga saya mendapat pasangan yang sepadan. Ya bilang dong. Tapi berbuat kebajikan dulu, jangan cuma datang-datang, pai-pai di sini. Oh, Sang Buddha kasih jodoh sama saya. Nggak bikin apa-apa. Mesti berbuat kebajikan dulu. Tanpa berbuat kebajikan lalu bertekad,
Tidak akan jalan. Itu kan cuma kata hati aja yang muncul tapi tidak berbuat kebajikan. Jadi nggak ada dasar untuk bertumbuh. Jadi tekad itu penting. Nah, kalau seorang bodhisattva memang dia bertekad untuk mencapai kebudaan. Semoga berdasarkan perbuatan baik ini saya menjadi Buddha. Itulah kalau bodhisattva. Kalau Anda mau jadi apa? Silakan. Anda bertekad sendiri dengan cara Anda. Yang ke-9, kita mengembangkan metta. Ya, metta bhavana, meditasi metta bhavana bisa. Kita mengembangkan juga metta terhadap orang lain. Tapi di dalam perkembangan meditasi metta bhavana, perkembangan batin mulai dari diri sendiri dulu. Mencapai jana dulu, baru ke orang yang lain. Jadi bukan model doa. Kalau model doa ya langsung bilang, semoga semua orang berbahagia. Itu kan seperti model doa aja. Tapi kalau memang mau benar-benar mengembangkan cinta kasih metta, harus pada diri sendiri dulu. Sampai mencapai jana, lalu pelan-pelan keluar dari lingkaran diri, sampai kepada semua makhluk. Tapi ya itu waktu, makan waktu itu tentu. Itu prosedurnya begitu. Yang ke-10 adalah UPK. Ya, paramita ke-10 UPK, yaitu keseimbangan batin karena kita mengerti apa yang terjadi di sekeliling kita atau orang lain. Contoh, kita bersifat seimbang kepada orang yang kita tolong. Orang itu kita sudah tolong, kita kasih modal supaya dia maju, entah kita kasih bantuan agar dia beli makanan untuk keluarganya. Tapi ternyata setelah dapat duit, bukan dia beli makanan untuk keluarganya, dia pakai untuk modal main judi. Belakangan baru kita tahu. Kita kritik dia, tapi kita bantu. Ternyata nggak bisa berubah. Model pada Parama juga. Ya, satu saat kita sampai pada titik, ternyata aku tak bisa merubah dia. Bantu, tapi ternyata dia gunakan salah. Dikasih uang untuk beli makanan untuk keluarganya, ternyata dia cuma beli minuman. Malah mabok-mabok. Wah, akhirnya bukan karena benci, kita jadi UPK. Karmanya dia tidak bisa dirubah. Nah, inilah 10 paramita yang dikembangkan untuk membentuk karma kita yang menciptakan tingkat-tingkat kemampuan tadi. Apakah orang itu Ugatitanyu, Wipatitanyu, Neya, maupun pada Parama. Nah, Anda sekalian. Sekali lagi saya tanyakan, Anda di bagian mana di 4 ini? Karena yang menciptakan Anda sendiri, bukan orang lain. Kita yang menciptakan ya karena karma kita. Kita tidak boleh marah siapapun. Kalau Anda bodoh jangan bilang, Tuhan punya mau aku jadi goblok. Enggak bisa. Anda yang punya mau, Tuhan tak bersalah. Karena kita adalah produk diri kita sendiri. Sebab itulah Sang Buddha katakan juga. Di Dhammapada juga itu disebutkan. Jadilah pulau pada dirimu sendiri. Kita pulau kita sendiri. Kita yang berkuasa. Kita yang harus atur. Tapi kalau kita atur salah, akibatnya kita salah. Jadi tinggal tergantung pada diri Anda. Anda mau yang bagaimana. Nah, sebenarnya uraian saya ini, maksud saya adalah sebagai perenungan kita di akhir tahun. Tekad-tekad apa yang kita akan buat untuk waktu-waktu akan datang. Ya, tahun depan sebenarnya kan cuma waktu yang akan datang. Sebab bicara tahun itu, siapa yang bilang berapa minggu depan itu tahun baru. Itu kan orang yang bikin itu tahun baru. Siapa bilang itu hari mulai dari 1 Januari. Kan tidak demikian. Itu karena atas persetujuan. Kalau gaya raja-raja dulu di Cungko itu kan setiap raja bikin tahun pemerintahan dia sendiri-sendiri.
Jadi itu semua buatan dan persetujuan saja. Karena dalam konsep agama Buddha, bumi ini aja sudah miliaran tahun usianya, bukan baru. Ada ajaran yang mengatakan baru, tapi di agama Buddha, bumi ini sudah sangat tua karena sudah begitu banyak Buddha yang muncul di bumi ini. Jadi tahun juga bukan baru 2500 tahun yang lalu. Atau baru 10 juta, entah sudah miliaran tahun yang lalu. Jadi kita cuma mati hidup terus sesuai dengan karma kita. Tinggal tergantung kita mau yang mana, kita yang tentukan. Baik, saya kira cukup sekian dulu karena saya takut Anda nanti terlalu sabar jadi nggak sabar, kecuali Pak Sabar yang datang. Dan kalau ada yang mau bertanya, silakan saya kembalikan pada pembawa acara. Loh, betul ternyata bapaknya sudah di pojok. Sudah menunggu, sabar memang ya. Baik Bapak Ibu, jika ada hal-hal yang tidak jelas Bapak Ibu sekalian ingin pertanyakan, bisa dipersiapkan baik secara lisan maupun tertulis. Sambil menunggu pertanyaan masuk, mari kita buka kembali buku tuntunan kebaktian kita nyanyikan satu buah lagu bersama-sama. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita nyanyikan lagu Introspeksi, terdapat pada halaman 72. Kita nyanyikan sama-sama. Di dalam keheningan malam, ku coba merenungi diri, betapa sulitnya terlahir sebagai manusia. Kita terhampar di dalam samsara, dalam kelahiran yang tiada bertepi. Selama karma yang kita punya menepis nilai kebajikan yang ada, kita akan terus arungi hidup, berputar di dalam semesta, tiada henti, terus berputar selama karma menyelimuti hidup kita. Sekarang baru ku sadari agungnya damai yang kau beri, menjadi pelita hatiku di dalam hidup ini. Merdunya dhamma di dalam sabdamu, bagai embun pagi menyejukkan jiwa. Kau tanam cinta di setiap hati umat manusia yang selalu gelisah. Kita akan terus arungi hidup, berputar di dalam semesta, tiada henti, terus berputar selama karma menyelimuti hidup kita.
hidup kita. Terima kasih. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada pertanyaan masuk yang tertulis, namun kami persilakan dulu Bapak Ibu sekalian jika ada yang bertanya secara langsung kepada Romo Wawor. Silakan Pak. Malam Romo, salam Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Romo, saya mau tanya Romo ya, ada orang kaya gitu ya, dia selalu berbuat sosial, tapi dia kan jarang maksudnya melakukan meditasi karena dia punya karma baik ya. Dia jadi ada dana, pokoknya setiap kali kalau ada bangunan ibadah apa, dia sumbang. Terus apakah dia itu kalau meninggal bisa jadi arahat gak ya? Terus yang kedua, zaman sekarang begini orang kan meditasi kan nggak seperti zaman San Buddha ya. Maksudnya carinya sepertinya aman, nyaman, seperti AC, musik. Apakah itu kemelekatan begitu bisa juga jadi arahat nggak? Makasih. Untuk mencapai kesucian dari arahat, ya memang berdana itu penting. Kan tadi sudah disebut di 10 paramita, salah satu itu berdana. Tapi kalau orang cuma berdana, dia hanya berputar-putar. Kalau itu bicara 31 alam kehidupan makhluk-makhluk, cuma berputar pada kehidupan manusia dan surga. Bolak-balik begitu aja. Dia tidak akan pernah menjadi arahat kalau cuma berdana. Untuk menjadi arahat, paketnya sudah jelas di agama Buddha. Laksanakan sila, samadhi, dan panya. Jadi kalau cuma berdana saja, termasuk melaksanakan sila, karena pada dasarnya dana itu adalah sila positif. Kalau sila Pancasila Buddhis itu disebut sila negatif. Dana sila positif dari nomor 2. Adidadana yaitu mengambil barang yang tak diberikan. Nah, sedangkan berdana memberikan barang lawannya. Itu cuma sila. Orang tidak akan suci kalau dengan sila. Sebab salah satu kekotoran batin yang harus dilenyapkan untuk orang mencapai kesucian jadi arahat adalah menyelenyapkan pandangan bahwa dengan melaksanakan sila dan upacara-upacara agama saja orang itu jadi suci. Kalau itu sebagai dasar iya, tapi dengan itu jadi suci enggak. Kalau sila kita nanti cuma dibilang orang baik. Orang baik bukan berarti orang suci. Karena orang baik bisa saja dia jadi jelek. Tapi kalau orang suci nggak mungkin jadi jelek lagi. Karena jangankan arahat yang sudah tingkat 4. Yang tingkat 1 saja yang bilang sotapana. Sotapana itu adalah orang suci tingkat pertama. Yang paling banyak 7 kali lahir lagi baru jadi arahat. Nah, sotapana saja tidak akan pernah melanggar Pancasila Buddhis lagi walaupun dia dipaksa mau bikin mati sekalipun. Dia tidak akan langgar. Contoh, seorang sotapana dipaksa aja. Bikin mati semut ini. Kalau enggak gua tembak lu. Kalau saya ancam begitu si sotapana. Dia siap mati demi semut. Kalau kita yang lain. Daripada mampus ya semut aja enggak. Oh. Kalau sotapana enggak akan pernah. Dengan sengaja dia mau membunuh. Dia tidak akan lakukan. Karena begini. Konsep Buddhis juga. Lahir di alam surga. Itu bukan alam kekal. Alam sementara itu alam surga. Selama kekuatan karma masih ada. Kalau sudah enggak, dia bisa mati dari alam surga, lahir jadi manusia lagi. Muter-muter aja di situ. Malah tadi saya mau ngomong tapi saya tidak masukkan lagi kata-kata. Bahwa kalau saya pribadi, kalau Anda punya pilihan saya katakan dari tadi. Kalau andai kata saya dikasih kesempatan. Mau pilih kalau mati nanti
Pilih masuk surga atau lahir jadi manusia. Saya akan pilih jadi manusia lagi. Saya nggak mau di surga. Kenapa? Bisa lupa diri kalau di alam surga. Terlalu asik. Di bumi aja, ingat mama pun sulit. Kalau lagi asik-asik. Coba cek. Banyak orang kalau lagi keasikan, kenikmatan, mana mikir mama. Nanti kalau sudah kecapekan asik-asik, baru bilang, aduh mak. Nah, baru dia ingat mama. Karena udah capek. Tapi kalau lagi asik, lupa. Nah, itu bahayanya kalau lahir di alam surga. Terlalu nikmat, terlalu asik. Dan di alam surga itu sulit berbuat kebajikan. Karena, ya miripnya modelnya itu alam surga itu memang menyenangkan. Orang kaya melulu. Jadi kalau kita mau berdana kue misalnya, kasih tahu tetangga yang di alam surga. Nih, saya bikin kue banyak. Terus dia jawab apa? Aku juga bikin yang mirip itu. Nah, kapan mau berdana? Kalau di bumi gampang. Baru keluar rumah udah dengar di perempatan. Jegreng, 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 blank. Wah, langsung bisa berdana kan. Sempet. Ke di sana kaya melulu. Sulit cari orang susah. Karena di alam surga. Sebab itu untuk saya pribadi. Kalau Anda mau ikut boleh, enggak ya silakan. Kalau mati, aku lahir jadi manusia. Dan itu memang tekad saya. Semoga saya lahir kembali jadi manusia. Tapi jangan sejelek ini. Lebih cakep kayak dikit. Enggak usah kaya. Tapi kalau perlu beli mobil, ada gitu. Enggak usah kaya, pokoknya kalau mau apa, ada gitu aja. Jadi, bukan dengan berdana orang itu jadi suci. Bukan. Itu cuma berbuat baik. Nanti dia lahir tambah kaya lagi. Oke-oke aja lah. Tapi bukan suci. Suci lain. Karena orang, kalau cuma orang baik. Begini maksud saya. Bisa saja kan ada orang kaya. Pinter. Ganteng atau cantik. Nah, tapi sudahlah, jangan bilang cantik, ganteng aja. Dia dengan kondisi begini karmanya sudah baik. Tapi kalau jadi bengkok bisa nggak? Kalau dia laki-laki ganteng, kaya, pinter, jadi playboy, bisa nggak? Mungkin ada yang di sini begitu kali. Ya terserah, itu urusan pribadi tapi. Karena bisa jadi begitu. Padahal kalau dipikir dengan 3 hal ini berarti karmanya sudah baik. Tapi ketika dia punya karma baik, dia salah gunakan. Sama dengan oknum-oknum pejabat tertentu. Begitu dia jadi pejabat, apa jadi sekarang? Korupsi. Nah, bengkok kan? Dia berbuat salah. Padahal tadinya baik. Tapi begitu dia korupsi masuk penjara. Salah sendiri. Nah, pertanyaan keduanya yang saya lupa. Tadi bilang apa tadi yang kedua? Ada yang ingat? Ya? Ya. Begitu Romo. Kalau zaman sekarang kan banyak kan orang pilih kan meditasi kan tempat yang zaman ber-AC gitu ya. Bukan seperti yang zaman Sang Buddha kan bertapanya mungkin di hutan-hutan gitu. Terus ada maunya ada musik sebetulnya. Apakah itu juga termasuk melekat gitu ya? Karena kadang-kadang mereka kan setel juga kan ya. Karena aku pernah ikut. Ya, baik. Ya. Begini, di dalam sistem meditasi ada banyak metode yang muncul sekarang. Dan ingat, itu cuma metode, cara aja. Dan memang ada yang pakai intro, pengantar dengan musik. Tapi begitu dia sudah meditasi, musik itu harus nggak ada lagi. Karena nanti dia terbawa ikut lagu musik. Jadi dia bukan meditasi tapi ya ikut lagu musik. Sebenarnya harus dihentikan tuh meditasi. Kalau baru mulai boleh. Apa bedanya dengan orang baca parita? Sebelum meditasi dia baca parita dulu. Nah supaya pikiran-pikiran yang berantakan tadi, waktu dia baca parita, pikirannya mulai terarah. Jadi begitu selesai baca parita, dia sudah lebih tenang, baru dia meditasi. Yang musik juga sama. Malah ada metode meditasi tertentu di tempat tertentu, bukan Buddhis punya model. Orang itu masuk ruangan pindah-pindah. Pertama dia masuk ruangan pertama, di situ dia boleh teriak seenaknya dia.
Mau maki-maki juga boleh. Luapan emosi dibuangkan di situ semua. Nah, baru dia masuk ruangan berikut. Nah, dia disuruh sembahyang. Nah, mulai disuruh tenang. Masuk ruangan berikut lagi. Nah, dia sudah mau melakukan meditasi. Nah, itulah bagaimana cara pendekatan kepada orang-orang. Jadi itu cuma metode untuk intro aja. To introduce ya. Untuk sebagai pengantar untuk masuk. Boleh. Tapi bukan lagi meditasi. Lagu muncul. Saya pernah ikuti yang begitu juga. Saya tahu. Iya, Anda berlagu. Kan kalau lihat di peraturan 8 sila aja. Naca, gita, wadita, wisuka, dasana, wera, manisi, kepadang, sama diame. Saya bertekad melatih diri menghindari nyanyian. Naca menari. Gita itu maksudnya menyanyi. Nah, Anda menyanyi. Terus terang aja. Nyanyi-nyanyi di sini seperti tadi itu kan karena pengaruh agama lain. Mana di zaman Sang Buddha para biku nyanyi? Atau bikuni? Nggak ada. Ini cuma ditolerir karena ya oke aja dasar dunia sekarang begini ya boleh-boleh lah. Nggak dilarang. Orang meditasi kan maksudnya mau memfokuskan pikiran. Pada apa? Pada objek tertentu. Kok ada lagu? Nggak akan jalan. Menenangkan iya. Karena lagu itu memang menenangkan. Tapi lagu yang tenang. Kalau lagu lain nggak tenang. Sebab itu ada agama bilang apa? Nyanyi-nyanyi begitu tuh ajaran setan itu. Karena orang udah goyang tak keruan sudah kemana-mana. Nah gitu. Kalau Bante goyang-goyang begini ya lumayan kena sinar kepalanya berkilau-kilau nanti goyang-goyang. Jadi tidak ada lagu. Karena malah disuruh itu menghindari. Jadi apalagi dengan begitu jadi arahat. It's too far away. Jauh sekali itu tafsirnya. Pak Niko. Ya. Pak Niko, mohon maaf. Dikarenakan pertanyaan ada cukup banyak. Boleh saya langsung beralih ke sini saja? Ya, baiklah. Ya. Oke, udah. Oke, baiklah. Romo, untuk pertanyaan tertulis yang pertama, bagaimana cara efektif melatih kesabaran di tengah-tengah hidup yang penuh banyak cobaan, terutama di lingkungan pekerjaan? Apakah dengan terlalu bersabar, lama-lama bisa menjadi cuek? Terima kasih. Di tengah-tengah hidup yang penuh cobaan, di dalam pandangan agama Buddha tidak ada cobaan, yang ada tantangan. Cobaan itu artinya kita tidak mau terima salah. Selalu ada yang mencoba. Penyebab dari luar. Padahal dalam pandangan Buddhis itu tantangan. Beda pola pikir. Karena di agama Buddha tidak ada ajaran cobaan. Nggak ada. Tantangan. Siapapun yang merayu bukan dia coba-coba. Dia bujuk-bujuk dengan apapun. Kalau kita bilang tidak mau. Dia mau apain? Tapi jangan Anda bilang ya udahlah terpaksa kamu bujuk-bujuk terus ya aku mau. Berarti gak tahan lo gitu. Jangan bilang dicoba-coba atau dirayu-rayu. Nah, begini. Salah satu metode yang paling cepat, paling kilat. Melatih kesabaran berdasarkan otak. Pakai ini. Tapi mengerti Dhamma. Sebenarnya itu rumus itu dari dulu begitu. Bukan rumus saya. Kalau kita mengerti Dhamma, kita akan sabar. Tapi harus dijelaskan. Nah, pertanyaan ini saya bertanya dulu ya. Harus minta dijawab. Statement umum pertama.
segala sesuatu yang terjadi pada diri kita itu adalah karma kita. Setuju? Begitu ya? Nah, segala sesuatu yang terjadi pada diri kita itu tidak menyenangkan, itu karma baik yang berbuah atau karma buruk. Ya? Jadi kalau ada anak buah brengsek, berarti kita dapat karma baik atau karma buruk? Kalau karma buruk setinggi ini tadi, itu karma buruk setinggi ini, dia berbuah. Apakah karma buruk itu bertambah banyak atau berkurang? Kalau karma buruk sudah berkurang, berarti menguntungkan kita atau merugikan kita? Kalau menguntungkan kita, dia sudah turun ke bawah begini, tadi sini lalu sudah turun. Perlukah kita marah dia bikin karma buruk baru supaya naik karma buruk kita tinggi-tinggi? Jadi yang goblok siapa? Sebenarnya, ya itulah by way of rational thinking. Kita bisa jadi sabar. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita, kita tahu kalau itu tidak menyenangkan pasti karma buruk. Berarti kalau itu sudah berbuah, karma buruk satu sudah berbuah. Nah, tapi disinilah persoalannya. Kita sabar, tetap sabar. Tapi apakah si salah itu dibiarkan? Tidak, kita kritik dia. Tapi menyampaikannya itu dengan kasih sayang. Gak bisa Pak, anak buah kalau cuma dengan kasih sayang gak mempan-mempan. Oke, kalau misalnya saja Anda anak buah saya. Nah, salah satu pimpinannya, itu yang salah. Dia harus ditegur. Nah, ada caranya dong. Panggil dia masuk kamar. Masuk ruangan. Entah ruangan kaca dari luar orang lihat. Di situ saya bisa omelin habis-habisan. Tapi suara tidak keluar. Begitu keluar, tersenyum. Anak buah lain bilang apa? Loh, ngapain aja dengan bos tadi di dalam? Ya baik-baik, dia mau ajak kia-kia katanya keluar negeri. Hah? Padahal dia ngebohong. Tapi gengsinya tetap naik. Enggak malu sama anak buah. Coba dia saya bentak di sini. Di depan anak buah yang lain. Dia atasan, ada anak buah. Kamu begini, kamu dasar kamu. Apa? Anak buah bilang apa dia? Rasain lu. Dan rasa hormatnya tuh hilang. Jadi kita boleh kritik orang dengan kasih sayang pada tempatnya. Termasuk siapa? Anak kita pun jangan dipermalukan di depan umum. Memang anak salah ngebohong. Karena ketangkap dia di mall. Bilang mau pergi les. Gak tahu ada di mall. Ketemu di anak panggil marah. Sini kamu. Ternyata kamu bohong sama mama ya. Kamu bilang les, ternyata main-main di sini dengan teman-teman. Dasar anak pembohong. Maki-makin anak sendiri. Dia di depan teman-temannya jadi apa? Malu. Jangan begitu dong sama anak sendiri. Katanya disayang. Di depan umum dimaki-maki. Ini model papa apa ini? Atau mama apa ini model? Jangan begitu. Kasihan dia. Panggil ke mobil atau ke tempat lain. Di situ omelin dia kalau mau. Kritik dia habis-habisan. Kamu ketahuan ngebohong mama ya. Kamu bilang datang les, ternyata pacaran di sini. Mana aku pacaran? Mama juga nggak tahu kok itu begitu. Ini tadi mama jepret-jepret dengan handphone. Mau diputer lagi. Mama sudah lama. Jadi mama lihat semua. Itu kan ngebohong ya. Ya habisin mah. Kapan lagi Backstreet dong. Ya itu. Iya dia salah ya salah. Kita kritik. Hak orang tua. Memang tugas orang tua. Tapi ada tempatnya. Begitu dengan si adik. Jangan kita pikir kita yang benar. Kita yang tua atau berkuasa. Kita injak orang yang di bawah begitu. Ada tempatnya. Supaya konflik di rumah pun kurang. Karena nanti lama-lama kalau mama begitu atau papa begitu. Anak bilang apa? Dasar mama cerewet. Berapa banyak mama yang dibilang begitu oleh anaknya. Jangan ngaku ya. Jangan ngaku bilang begitu ya. Ya kenapa?
Ngomelnya ulang-ulang begitu terus sampai bosen. Jadi yang salah tetap kita kritik. Jadi, iya, kita bisa latih sabar kok, kita mengerti. Dan perbiasakan bikin tekad. Saya mau sabar, saya mau sabar, saya mau sabar. Harus bilang. Jadi manakala kita berhadapan dengan masalah begitu, kata sabar sudah muncul. Sebab itu, nah ini saya bikin tambah latihan lain. Kalau Anda memang pemarah, mau latih sabar, sebelum Anda ngomong, gigit lidah. Tambah marah, tambah gigit. Jadi di depan orang yang kamu marah itu, kamu menjerit. Sakit. Nanti dia tanya, "Oh kenapa bos?" "Saya gigit lidah saya." "Loh kenapa bos gigit lidah?" "Aku sebel sama kamu. Aku mau maki-maki, tapi saya pikir begitu lebih baik gua gigit lidah gua." Dia bingung sendiri. Aku mau dimaki, tapi bos gigit lidah. Karena kita latih diri kita. Mampukah Anda lakukan itu? Bisa. Anda pasti bisa. Karena saya dulu melatih diri juga begitu. Saya tukang maki dulu terus terang. Lalu saya mulai robah makian saya. Karena ada orang memaki seperti saya ditujukan pada diri saya. Saya dengar itu saya juga kesel sendiri. Sialan, kata-kata saya dia pakai. Dan itu jelek. Sejak itu saya rubah. Jadi kalau saya dulu marah, saya rubah kata itu dengan kata netral. Nah, kata-kata saya dulu kalau marah sama teman, sudah marah saya akan teriak. Saya maki dia dengan kata-kata benen ban. Benen ban, ban dalam. Karena pakai bahasa Belanda dikit-dikit benen ban. Atau saya marah saya bilang water ledeng. Ya kan air pam kan yang dimaksud. Orang dimaki air pam apaan? Malah bilang kenapa mati? Nah, nggak tahu. Atau saya sudah kesel saya teriak aja Pepsodent. Oh kenapa kehabisan? Iya. Ganggu-ganggu aja. Padahal sebenarnya kata Pepsodent itu jorok. Saya ganti kata lain. Jadi Pepsodent itu ganti kata jorok. Karena kalau dulu bicara jorok enak banget sih. Tapi begitu ada orang omelin saya, dia maki saya begitu, saya denger. Ih jelek banget. Nah, saya ganti kata-kata itu. Ya pelan-pelan lah kita rubah. Karena belum bisa ikut si bapak kita ini. Belum bisa. Jadi mau latih ya gitulah. Rubah kata-kata yang jelek itu dengan kata-kata netral. Kalau memang emosi belum bisa tertanggulangi. Jadi lain kali kalau sudah marah, lagi makan marah karena masakannya jelek, berteriak aja, "Hauce!" gitu. Jadi si koki senyum-senyum. Padahal sebenarnya sebel sama dia. Munafik juga sih tapi ya. Karena mau melatih kesabaran. Mampukah Anda begitu? Atau kalau memang sudah di puncak marah, boleh juga lakukan. Caranya. Misalnya saya kasih contoh dulu. Mungkin ada yang ingat saya katakan dulu. Tapi ini cara saya aja. Mau ikut saya boleh enggak? Enggak. Itu urusan Anda. Karena marah sama anak saya. Laporan temannya jelek. Anak saya bersalah. Istri saya juga sudah bilang anak saya bersalah. Pas dia pulang, sudah ditunggu-tunggu baru pulang lagi. Nah, dia dikasih tahu mamanya. Kamu dicari. Papa cari kamu. Datang anak saya. Begitu saya lihat dia sudah takut. Saya sudah tahu dia sadar bahwa dia itu salah. Jadi dia berdekat, dia tanya, "Pak, ada apa, Pak?" Kalem-kalem. Nah, begitu dia sudah dekat, saya cuma begini. Oh, saya tahu di kantong saya ada uang. Saya ambil, saya kasih dia. Nah, Papa cari mau kasih uang. Ya udah. Ya udah begitu. Istri saya malah yang ngamuk.
Anak bukan ditegur, diapain, malah dikasih duit suruh pergi. Ya saya bilang, kamu marah, saya marah. Anak itu anak kita. Katanya anak itu anak kita, kita cintai. Buah cinta kita. Kok sekarang mau dimaki-maki, mau dimarahin? Apa itu tujuan kita? Kan mau merubah supaya dia jangan nakal lagi. Ya iya, kenapa didiamin malah dikasih duit? Ya tunggu tanggal mainnya dong. Dua-dua marah. Tunggu kalau dia sudah tenang, dia tidak takut. Kamu juga tidak marah, saya sudah tidak marah. Dia duduk di sofa, kita kepung. Kita belai-belai dia ngomong tapi mulai ditembak pelan-pelan. Nah nanti dia bercerita sendiri. Kan yang paling bagus kalau anak perempuan, anak laki-laki lain kelakuannya. Kalau anak perempuan begitu dikalemin begitu, dia cerita semua malah. Biasa begitu ya. Kalau sudah buka kartu dia akan buka semua, nggak ada yang disembunyikan lagi. Kalau anak laki masih lebih pinter. Bukan perempuan bodoh, tapi tetap dia reserve, dia tidak akan bilang semua. Nah, tapi dia akan ngaku. Yang boleh dia katakan, dia akan bilang apa sebabnya. Karena ada teman, ya gini ceritanya saya tambah. Ada teman, ya dia lebih tua dari saya. Dia dengan anaknya musuhan. Kasarnya begitu. Si babe dengan anak. Sampai si bapak itu cerita sama saya. Susah saya punya anak sekarang. Sudah sulit diatur. Bergaulnya dengan anak-anak pembesar. Repot saya atur. Jadi, wah, saya omel-omelin dia. Dia tidak mau ngomong-ngomong dengan saya. Tapi si papa ganti taktik. Akhirnya bisa hubungan dengan anak lagi. Justru jadi baik dengan anak. Sampai dia pacaran, dia bikin apa pacarnya pun dia cerita. Sampai si babe itu cerita sama saya. Celaka. Tidak ada yang disembunyikan lagi. Malah saya malu dengar cerita anak saya. Saya begini pak, saya begini, saya pegang ini, pegang itu. Iya pak, habis sudah begitu pak. Mana bisa rem lagi pak. Waduh, dia ceritain semua. Ya saya tidak bisa ngomong semua kan di wihara ya. Gitu. Jadi ada caranya. Jadi saya bilang sama istri saya, tunggu tanggalnya. Kalau sudah tenang kita tegur dia. Tetap teguran harus dilakukan. Cuma caranya nggak usah dengan bentak-bentak dan maki-maki. Bilang aja baik-baik, anak sendiri kok. Jangan malah bikin dulu engkong kamu berani salah engkong. Jadikan saya sensak. Tahu sensak? Itu kantong sen pasir untuk latihan tinju. Oh, itu engkong kamu bikin begitu sama papa dulu. Sekarang kamu ngerasain pembalasan papa. Oh, kok begitu? Masa anak balas, orang tua balas dendam sama anak sendiri. Tidak boleh begitulah. Anak sendiri. Jadi kritik tetap. Siapapun bersalah kita kritik. Tapi cara penyampaiannya dengan kasih sayang. Kalau sudah mampu. Ya itulah mau latih sabar begitu. Pertanyaan berikutnya Romo, jika kita minta bantuan orang indigo untuk melihat masa depan atau masa lalu kita, bagaimana karmanya dan apakah bisa merubah masa depan kita? Terima kasih. Begini, sebenarnya dengan menginfer, ya mengacu pada hal-hal yang sudah banyak dialami orang lain, kita tahu, kita sudah bisa menduga apa yang bisa jadi. Contoh saja, kalau kita sial-sial melulu, kita tahu itu karma buruk kita berbuah. Pasti dulu kita banyak berbuat kejahatan. Jadi kalau mau masa depan baik, ya jangan lakukan lagi kejahatan supaya karmanya baik masa depan. Itu langkah awal. Memang banyak orang nggak mau pusing-pusing, cari orang pintar, tukang kuamia. Tapi di Buddhis tidak sarankan itu. Kalau mau ada sistem lain. Dihipnotis. Ternyata hipnotis bisa tahu kehidupan yang lampau kita siapa. Dan hipnotis bisa tahu kehidupan akan datang. Oh bisa ternyata. Itu menarik. Apa yang terjadi kita bisa dihipnotis. Jadi objeknya kita sendiri dihipnotis oleh penghipnotis yang pinter.
dia menghipnotis masa depan kita. Saya pernah baca buku hasil hipnotis yang bercerita tentang masa depan. Bahwa manusia masa depan nanti banyak berubah. Penampilan fisiknya malah jadi bagus-bagus. Wih, masa depan. Body orang cakep-cakep. Kalau wanita seksi-seksi. Tapi lihat begitu, seksi banget orangnya. Maco dan seterusnya. Tapi begitu dipeluk, aduh mak kerasnya minta ampun. Kenapa? Banyak metal. Apa sebab? Banyak manusia masa depan modelnya cyborg. Tahu cyborg? Sudah model Robocop. Karena katanya nanti di masa depan, karena perkembangan sains dan teknologi begitu maju, banyak kecelakaan yang akan terjadi. Akibatnya, begitu tangan putus, gampang. Tangan bionik. Kiri bionik, kanan bionik, kaki bionik. Waduh. Patah rusuk, ganti dada bionik. Wah, tinggal minta model bagaimana itu dada. Wow, jadi bagus semua. Tapi metal. Nah, itulah akibatnya. Karena sudah bisa disolder-solder badannya itu. Soalnya bisa diganti-ganti. Dulu siapa yang tahu? Michael Jackson aja hidungnya mancung kan? Padahal dasarnya dia bukan hidung mancung. Hidungnya hidung palsu. Kalau you datang sama Michael Jackson kalau dia masih hidup. Lalu bilang, aku gemes lihat kamu. Tarik hidungnya, copot itu. Karena dia di-assembling sudah, hidung palsu. Nah itu, zaman sekarang aja sudah ada yang begitu. Nah ini masa depan, banyak assembling badan manusia. Metal. Karena teknologi canggih, banyak kerusakan yang terjadi. Lalu diganti-ganti. Jadi bisa saja dengan hipnotis. Mau tahu hidupnya bagaimana juga, bisa dilacak. Ada buku. Cari namanya, si pengarangnya namanya Goldberg. Tapi itu masalah hipnotis. Past, present, and future. Tapi buku itu, nggak tahu kalau sudah dalam bahasa Indonesia. Setahu saya itu masih dalam bahasa Inggris. Nah itu. Di situ diterangkan itu hasil-hasil hipnotis orang-orang tentang masa depan. Bisa dilacak. Tapi banyak orang sekarang maunya masa depan, hoki enggak, kaya enggak, itu aja. Dan bukan masa depan yang jauh. Iya, berapa tahun di depan ini aja barangkali yang dicari. Tapi yang paling penting dalam pandangan Buddhis, banyak berbuat kebajikan aja lah. Karena yang lalu itu kalau sekarang banyak sial-sial itu karena karma kita yang jelek. Nah sekarang kita banyak berbuat kebajikan. Pokoknya semampu kita lakukan, kerjakan. Begitu aja. Tapi celaka banyak manusia itu pakai kalkulator. Mau mendesain secepat-cepatnya. Padahal karma kita itu sulit diprediksi. Karena yang dulu berapa banyak baik yang kita sudah buat. Dan berapa banyak buruk juga yang kita sudah buat. Karena contoh. Fakta lapangan yang selalu saya pakai sebagai contoh. Orang menaik pesawat Sukhoi kan orang-orang diundang yang karmanya sudah baik. Tapi mati. Tabrak gunung mati. Berarti ada karma buruk juga yang dia punya dulu. Sekarang sudah bagus. Sampai diundang untuk naik pesawat jalan-jalan di angkasa. Katanya joy flight. Tapi ternyata nabrak gunung mati. Nah kenapa bisa begitu? Pasti dulu juga ada karma buruk yang dia buat. Sebab kita hidup di alam semesta ini sudah ratusan ribuan jutaan kali. Nah karma baik yang kita buat sudah banyak. Tapi karma buruk juga udah banyak kita buat. Nah kapan karma-karma buruk baik itu akan berbuah? Kita nggak tahu. Tapi selama Anda sudah lahir jadi manusia berarti karma baik yang kuat. Selama sudah manusia sudah karma baik. Nah cuma sudah manusia ini bikin karma apa lagi? Mau baik atau buruk? Nah terserah Anda aja. Ya. Pertanyaan berikutnya.
Selamat malam Romo, saya ingin bertanya mengapa setiap kali membabarkan dhamma, Sang Buddha selalu bisa membabarkan sesuai dengan watak dari orang tersebut? Ya, Sang Buddha itu kan disebut Sabanyu. Sabanyu itu artinya tahu semua. Dia bisa baca pikiran orang. Bagaimana pikiran orang itu berkembang ketika dia lagi kasih khotbah, orang itu berpikir atau tidak. Bagaimana batinnya maju atau tidak. Jadi dia kasih makan yang cocok terus. Tapi bukan untuk semua, untuk orang-orang tertentu. Memang ada sasarannya. Sebab pagi-pagi sebelum Sang Buddha memberikan khotbah, dia sudah bangun, dia sudah cek dunia dengan kemampuan batinnya, dia sudah lacak. Sebentar siang ini, siapa yang bisa mengerti Dhamma? Dia sudah tahu. Dari sejak pagi dia sebelum keluar dari kutinya. Jadi begitu dia kasih khotbah, dia sudah tahu apa yang harus dia kerjakan. Nah beda dengan saya, kasih ceramah, tembak bagaikan metraliur, kena siapa saya nggak tahu. Kalau Sang Buddha memang terarah semua. Dia bisa baca pikiran orang, matang atau tidak. Karena ada murid-murid Sang Buddha sendiri, bisa ikuti pikiran orang lain. Yang terkenal kan ceritanya itu Sanggara Kita. Sanggara Kita punya murid. Muridnya namanya sama, Sanggara Kita juga. Karena itu kemenakannya sendiri. Jadi anak adiknya. Si biku Sanggara Kita, si Suho. Satu waktu dengan muridnya Sanggara Kita, dua-dua Sanggara Kita senior dengan junior, istirahat. Nah si murid sebagai biku muda, kipasan si Suhu, si biku tua, dia kipas-kipas. Ya padahal itu pamannya sendiri sih. Tapi ngelamun, masih ingat cerita itu? Dia ngelamunnya begini, aduh jadi biku capek juga, ada bosen saya jadi biku. Saya mau lepas jubah aja, tapi lagi ngipas-ngipas si guru. Ya gini-gini lah, ini angkat aja kepalanya, dia kipas-kipas di sini. Aduh saya jadi biku capek. Saya mau lepas jubah. Kalau nanti saya sudah lepas jubah, saya kerja. Kalau saya sudah kerja-kerja, saya dapat gaji. Dapat gaji ada uang, asik juga. Ngapain? Aku pacaran. Nanti kalau sudah pacaran, saya cari pasangan, pacaran-pacaran, akhirnya saya kawin. Karena kawin nanti punya anak. Aduh, asik juga, bahagia kalau gendong anak sendiri. Gimana? Pak Sabar sama bilang, baru jadi bapak kan ya. Tapi dia pergi lagi. Jadi kalau sudah punya anak, gendong anak sendiri asik. Lalu jalan-jalan di taman. Aduh pasti nikmat berduaan dengan istri. Gendong anak ganti-gantian. Tapi perempuan kalau gendong anak cepat capek. Bisa-bisa dia gendong anak jatuh. Waduh berani anak itu dia jatuhkan. Gua kemplang dia nanti. Wah dia hantam kepala si Suhu. Dengan kipas yang dia kipas. Si Suhu, ya pamannya sendiri langsung ngomel. Sanggara Kita, kalau mau pukul istri jangan kepala saya dong yang digebuk. Hah? Bante tahu? Iya dari tadi kamu berpikir mau lepas jubah, mau kerja, lalu dapat gaji, pacaran, lalu kawin. Aku ikuti, lucu juga pikiran kamu ya. Nah itu murid Sang Buddha. Nah Sang Buddha lebih-lebih. Nggak lihat orangnya aja, darah jarak jauh dia udah tahu kok. Nah karena Sang Buddha demikian, bisa tahu pikiran orang itu bagaimana. Sehingga kalau dia berikan khotbah, selalu tepat. Tapi untuk orang tertentu bukan sekaligus. Gitu jawabannya. Pertanyaan berikutnya Romo. Bagaimana konsep ketuhanan di dalam agama Buddha? Serta apakah bisa dikatakan agama Buddha tidak mempercayai adanya Tuhan? Saya jawab pendek aja dulu. Di dalam agama Buddha sesuai kitab suci Udana, yakin dan percaya adanya Tuhan yang Maha Esa. Tapi Tuhan yang dimaksud di agama Buddha beda definisi atau beda arti dengan agama lain. Itu yang harus dimengerti. Jangan berpikir konsep Tuhan agama A dengan agama B harus sama. Orang Islam tidak pernah terima Yesus itu sebagai anak Tuhan. Orang Kristen bilang itu anak Tuhan dan Tuhan. Itu Kristen punya model. Islam tidak pernah terima. Tolak. Tapi tidak perlu berkelahi. Nah agama Buddha juga punya konsep sendiri. Punya arti sendiri. Tuhan tidak berpribadi seperti di agama lain.
Dan di dalam negara Republik Indonesia, pemerintah tidak mencampuri urusan doktrin agama manapun. Harus ingat itu. Saya dulu orang Departemen Agama. Sekarang pensiun sih. Pemerintah tidak mencampuri urusan agama lain bilang, kamu itu agama Buddha, mesti begini kamu punya Tuhan. Enggak. Yang penting ada atau tidak. Jawaban ada, selesai. Bagaimana rumusnya? Urusan agama itu. Jadi umat Buddha punya keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kitab suci agama Buddha. Nah, di dalam kebiasaan umat Buddha tidak biasa menyebut-nyebut nama Tuhan, melibat-libatkan Tuhan. Tidak pernah. Contoh, di agama Buddha juga tidak mengatakan Tuhan menciptakan segala-gala. Orang Buddhis tolak. Dan itu hak agama Buddha. Dan orang agama lain tidak boleh campur. Kenapa? Kalau Tuhan menciptakan segala-gala, yang bikin tsunami siapa? Sana yang bikin. Nah, kalau sana yang bikin, lalu banyak yang mati, berarti siapa yang bunuh mereka? Dia baik atau tidak? Kalau begitu. Nah, celaka kan. Nah, itulah. Jadi di agama Buddha, Tuhan tidak dilibatkan. Karena dia tidak personal. Dia bukan pribadi. Kita yakin ada. Nah, kapan kita tahu Tuhan? Kalau kita sudah jadi suci, sudah jadi arahat, baru kita tahu Tuhan. Kalau sekarang kita bicara Tuhan, itu Tuhan teori. Karena di buku bilang begitu. Karena semua agama juga tanya sama. Udah ketemu Tuhan belum? Mereka juga bilang belum. Dari mana kamu tahu Tuhan? Di buku. Berarti teori. Oh, iya. Tuhan sesungguhnya. Wopu saya tahu. Sama. Semua sama kok. Karena di kitab suci bilang begitu, kita yakin ada. Tapi dia sebenarnya bagaimana? Semua juga tidak tahu. Di Islam juga bilang, yang tahu Tuhan cuma orang suci. Ya benar, di agama Buddha juga bilang begitu. Karena di Islam sendiri bilang Tuhan itu cuma sebagai suatu zat. Zat yang bagaimana? Tidak bisa diterangkan. Nah, celakanya umat Buddha ini ada kelanya. Pola pikirnya bukan Buddhis, pola pikirnya agama lain. Jadi kalau dilihat bilang ketuhanan mesti sama dengan rumus agama lain. Nah, itu yang bikin kacau beliau. Bukan kacau balau lagi, kacau beliau. Jadi yakin. Nah, tapi kalau cerita ini saya kasih kuliah biasanya paling kurang 2 jam. Tapi dasar pemikirannya sudah begini ini. Ya, saya kira cukup itu dulu. Pertanyaan terakhir Romo, tadi Romo menyebutkan dewa sulit berbuat baik, tapi ada dewa yang bisa menolong manusia. Mengapa bisa seperti itu? Dan apakah dewa yang bisa menolong itu hanya ada di tingkat surga yang rendah? Terima kasih. Memang dewa sulit berbuat baik dalam pengertian rata-rata. Umumnya dewa itu kenikmatan di sana. Sama aja di bumi. Orang yang lagi asik-asik begitu, suruh berbuat baik nggak mikir dia. Tapi bukan berarti semua orang tidak bisa berbuat baik. Ada juga yang berbuat baik. Tapi banyak orang yang lagi happy-happy begitu. Susah diatur untuk berbuat baik. Nah, dewa, apalagi dewa. Lagi kenikmatan. Mana mikir mau berbuat baik. Dewa yang sadar yang bisa. Nah, itu yang saya takuti. Syukur-syukur kalau saya lahir jadi dewa. Masuk alam surga jadi dewa yang cepat sadar. Kalau kelupaan, keasikan tahu-tahu udah mau mati. Nah, tuh celaka. Kenapa? Lihat orang susah lihat. Atau makhluk susah lihat. Kalau di bumi lumayan. Baru mau pergi ke pesta. Di jalan sudah cingkreng-cingkreng, sudah minta. Sudah ketemu orang. Tapi kalau alam dewa, nggak ada makhluk-makhluk yang susah-susah begitu. Nah, itu yang bikin repot. Memang Dewa Saka disebutkan berbuat kebajikan. Datang ke bumi menyamar. Nah, dia karena dia raja dewa yang gampang mengerti. Tapi kalau dewa yang lain, keasikan. Nah, orang di bumi aja kalau sudah keasikan, sudah sulit mau disuruh berbuat baik. Seperti ada anak-anak muda yang kerajingan dengan dansa misalnya. Oh, lagi asik peluk-pelukan begini suruh. Di situ ada minta-minta mau berdana. Kamu berdana enggak? Itu ada minta-minta. Gimana?
Anak muda yang lagi dansa dengan yang dia taksir itu. Mau lepas langsung pergi berdana. Mau? Boro-boro kan. Karena lagi keasikan, sulit. Nah itulah. Tapi tidak tahulah. Pokoknya Anda mau lahir di alam surga silakan. Kalau saya pribadi disuruh pilih. Sorry, enggak. Dan saya sudah bertekad. Kalau mati saya lahir kembali jadi manusia. Nah cuma ya. Jangan seperti ini sakit-sakitan melulu. Harus lebih baik daripada ini. Dengan karma yang ada. Semoga saya lahir lebih baik. Dan saya lahir jadi manusia kembali. Bukan di alam surga. Kembali jadi manusia. Dan tetap sebagai seorang Buddhis. Begitu maklum. Mau saya. Suruh masuk surga enggak. Kalau di ajaran dulu saya diajar supaya masuk surga. Saya sekarang enggak berubah. Saya jadi Buddhis, saya jadi lain. Ya baiklah. Saya kira cukup sekian dulu perbincangan kita. Mudah-mudahan ini menambah wawasan Anda. Agar kita bisa maju di dalam Dhamma. Bagi diri kita masing-masing. Selamat malam. Namo Buddhaya.